Taman impian, masa kecil pernah menjadi ikon kota kecil Bayuan. Kini, semuanya tinggal kenangan yang berdebu, berkarat, dan dipenuhi kabar burung angker. 5 orang pemuda nekat memasukinya di malam purnama. Rendra si pencari sensasi, Alika yang skeptis, namun penasaran, Bayu yang punya kenangan masa kecil di sini, Dito yang hanya ingin membuat konten horor, dan Sari, adik Bayu, yang terpaksa ikut untuk mengawasi kakaknya. Mereka melangkah melewati gerbang utama yang sudah miring. Tulisan "Selamat datang" sebagian hurufnya terlepas, menyisakan "Selamat mati". Angin malam berdesir, membawa aroma besi berkarat dan sesuatu yang lebih busuk, sesuatu yang manis, seperti daging membusuk. "Kalian tahu kan legenda lokal?" bisik Bayu. Matanya liar memandang sekeliling. Katanya, siapapun yang masuk saat purnama penuh akan melihat mereka. Penjaga taman yang tidak pernah pergi. Omong kosong, sentil Dito sambil mengangkat kamera, tapi tangannya gemetar. Anomali pertama muncul di wahana kapal bajak laut goyang. Kapal itu, yang seharusnya sudah diam untuk selamanya, bergoyang perlahan, kresek-kresek, kresek-kresek, tapi tidak ada angin. Dan dari dalam kabin kapal yang gelap, mereka melihat silut-silut kecil, seperti anak-anak, duduk rapi di bangkunya. Kepala mereka serentak menengok ke arah kelima orang itu. "Mungkin bayangan," gumam Alika. Tapi suaranya pecah. Mereka bergegas menjauh, menuju istana cermin ajaib. Di sini, anomali semakin menjadi. Cermin-cermin yang pecah tidak memantulkan wajah mereka sendiri, melainkan pemandangan taman di masa lalu, ramai dengan anak-anak yang tertawa. Tapi ekspresi anak-anak dalam pantulan itu tidak bahagia. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mulut mereka terkunci dalam bentuk jeritan bisu. Sari menjerit pelan ketika di satu cermin, dia melihat pantulan dirinya sendiri yang tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga sudut mulutnya menyentuh telinga, sambil melembi-lembaikan tangan seperti pamit. "Keluar! Kita harus keluar dari sini!" teriak Sari. Tapi Rendra bersikeras melanjutkan. Ini baru seru. Mereka terpaksa menuju jantung taman. Komedi putar raksasa. Musik organ yang sumbang, rusak, tiba-tiba mengudara. Komedi putar itu menyala dengan lampu lamponia yang pucat dan berkedip-kedip. Berputar dengan sendirinya. Kuda-kuda kayu naik turun dengan gerakan kaku. Dan di atasnya duduk sosak-sosak penduduk setempat, orang-orang yang mereka kenal. Pak Joko, penjaga warung di depan taman, yang selalu cerita agar jangan masuk. Butini, yang menjual bunga di perempatan. Beberapa pemuda yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka duduk tegak di atas kuda-kuda kayu, mengenakan pakaian sehari-hari mereka yang kini lusuh. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, mata terbuka lebar dan tidak berkedip. Tangan mereka menggenggam erat tiang komedi putar, seolah takut terjatuh. "Pak Joko," panggil Bayu. Suaranya bergetar. Kepala Pak Joko berputar 180 derajat. Dengan suara tulang retak yang mengerikan, senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya tetap kosong. "Bayu, nak, ikutlah naik. Naiklah selamanya." Suaranya seperti siulan dari dalam sumur. Panik, mereka lari pontang-panting, napas memburu, jantung berdebar kencang. Taman yang seharusnya tidak besar, tiba-tiba seperti labirin tak berujung. Mereka melewati rumah hantu yang pintunya terbuka dan tertutup sendiri, disertai tawa cekikikan anak-anak. Mereka melihat kereta gantung yang masih bergerak di atas, diisi oleh sosak-sosak bayangan yang menjorit-jarit dalam kesenangan yang dipaksakan. Akhirnya, mereka tiba di wahana terakhir, perahu aliran kenangan. Sebuah wahana air yang mengelilingi taman. Perahu-perahu kecil bergerak di atas air yang hitam pekat dan berbau anyir. "Coba ini, airnya mungkin menuju keluar," teriak Dito. Mereka nekat naik ke satu perahu. Perahu itu meluncur dengan sendirinya, memasuki terowongan gelap. Di dalam terowongan, mural-mural cerita dongeng berubah menjadi adegan-adegan mengerikan. Putri salju meracuni semua kurcacinya. Cinderella memukuli tikus-tikusnya. Suara bisikan berdesir di telinga mereka, menceritakan kesedihan, kemarahan,
dan rasa sakit yang terpendam. "Kita tidak sendiri," bisik Alika. Di sekeliling perahu, di dalam air yang hitam, wajah-wajah muncul. Wajah anak-anak terdistorsi, tenggelam, tangan tengah kecil menjulur, mencoba meraih perahu. Perahu keluar dari terowongan, tetapi bukan di luar taman. Mereka kembali ke titik awal. Komedi putar raksasa. Tapi sekarang, wahana itu dipenuhi oleh semua penduduk setempat yang hilang. Mereka berdiri melingkar, menghadap kelima pemuda itu. Wajah mereka masih tanpa ekspresi. Di tengah lingkaran, berdiri seorang sosok tinggi dengan kostum maskot taman yang sudah lapuk, seekor kelinci besar bernama Bonbon. Kostumnya kotor dan berlumuran sesuatu yang gelap. Kepala kelinci yang dulu menggemaskan, kini tampak mengerikan. Dengan satu mata copot dan mulut dirajut dalam senyuman menjahit yang permanen, Bonbon melangkah ke depan. Suara yang keluar bukan dari mulut boneka, melainkan suara seorang wanita muda. Lembut tapi penuh duka. "Mengapa kalian meninggalkan kami?" Alika memberanikan diri. "Siapa kau? Apa yang kalian inginkan?" Bonbon atau sosok di dalamnya mengangkat tangan, menunjuk ke arah Bayu. "Kau ingat, bukan Bayu, 15 tahun lalu, kebakaran di dapur utama taman. Pada malam purnama seperti ini, Bayu tiba-tiba pucat. Ingatan yang lama terpendam menyembul. Dia, bocah lelaki berusia 7 tahun, sedang bersembunyi di taman karena mencuri uang ibunya. Dia melihat asap, lalu api. Dia mendengar jeritan, tapi dia takut, jadi dia lari. Dia tidak memberitahu siapa-siapa. Dia bersembunyi di luar sampai sirena pemadam kebakaran berbunyi. Korban jiwa, 6 orang pekerja, termasuk seorang ibu muda yang bekerja paruh waktu sebagai maskot Bonbon untuk membiayai sekolahnya, dan 5 anak yang masih berada di dalam taman karena mengikuti kompetisi malam hari. Taman itu pun ditutup untuk selamanya. "Kami tidak pernah pergi," bisik suara wanita itu, kini diselingi oleh tangisan anak-anak. "Kami terjebak dalam kemarahan, dalam ketakutan, dalam rasa sakit saat tubuh kami hangus. Dan kota ini memilih untuk melupakan, menutupi cerita kami dengan cerita hantu." Penduduk setempat yang berdiri melingkar, mulai bergerak mendekat. Rendra, Dito, Alika dan Sari ketakutan, tapi Bayu tiba-tiba jatuh berlutut. "Maafkan aku minta maaf. Aku seharusnya mencari pertolongan." Tangisnya pecah. Bonbon diam sejenak. Lalu, dengan gerakan lambat, dia melepas kepala boneka kelinci itu. Di bawahnya, bukan wajah hangus atau tengkorak mengerikan, tapi wajah seorang wanita muda yang cantik, utuh, namun penuh kesedihan mendalam. Di sekelilingnya, sosok-sosok penduduk dan anak-anak mulai berubah. Luka bakar yang mengerikan di tubuh mereka memudar, digantikan oleh cahaya pucat dan lembut. Ekspresi datar mereka berubah menjadi damai. "Kami tidak butuh permintaan maafmu, Bayu," kata wanita itu. "Kami butuh seseorang yang mengingat, yang menyebut nama kami, yang memberitahu dunia bahwa kami pernah ada, dan kami pergi dengan cara yang salah." Dia menatap kelima pemuda itu. "Kalian akan pergi. Ceritakan kisah kami yang sebenarnya, bukan sebagai hantu, tapi sebagai korban yang terlupakan. Lakukan itu, dan kami akan beristirahat. Taman ini akan menjadi sepi untuk selamanya. Hanya taman yang rusak, abaikan, dan kalian akan bergabung dengan kami, terjebak dalam purnama yang tak berakhir." Para pemuda itu mengangguk. Air mata berlinang. Mereka berbalik, dan kali ini jalan keluar tampak jelas. Gerbang utama. Mereka berlari, tidak berani menoleh. Suara tangis dan bisikan ceritakan mengikuti mereka hingga ke gerbang. Begitu keluar, mereka terduduk lelah di aspal jalan. Hari mulai pagi. Mereka berpikir semuanya selesai. Mereka bersumpah akan menuliskan kebenaran. Plot twist, 3 hari kemudian, di kantor polisi, Alika dan Sari duduk dengan wajah syok. Di hadapan mereka, polisi menunjukkan rekaman CCTV dari pintu masuk kota pada malam kejadian. "Kami mengkonfirmasi, kalian berlima masuk ke taman itu. Tapi," kata polisi sambil menatap mereka tajam, "menurut data kami, Bayu, kakakmu,
Sari telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Saat kebakaran taman itu, dia adalah salah satu dari 5 anak korban. Alika dan Sari membeku. Mereka melihat rekaman. Benar, di gerbang taman, mereka berlima, tapi wajah Bayu di rekaman itu samar, seperti tertutup kabut. Berbeda dengan Bayu yang mereka ingat sepanjang petualangan malam itu, polisi melanjutkan, dan Rendra serta Dito. Mereka adalah 2 pekerja pemadam kebakaran sukarelawan yang pertama kali masuk saat kebakaran terjadi. Mereka juga dinyatakan tewas dalam insiden itu. Terjebak reruntuhan, Alika dan Sari saling pandang. Ketakutan yang lebih dalam menusuk jantung mereka. Ingatan mereka bergolak. Siapa mereka selama ini? Jika Bayu, Rendra, dan Dito sudah mati, lalu siapa yang bersama mereka malam itu? Dan yang paling mengerikan, siapa sebenarnya diri mereka berdua? Polisi menatap mereka dengan kasihan dan sedikit ketakutan. Kami menemukan kalian pingsan di gerbang taman pagi itu. Identitas kalian kosong, tidak ada data. Seperti kalian tidak pernah ada. Di layar CCTV, rekaman terakhir menunjukkan mereka berlima memasuki taman, tepat sebelum gambar menghilang dalam gangguan. Sosok Bonbon, si kelinci, muncul di belakang mereka, melambai. Dan di pundak Alika dan Sari dalam rekaman itu, terlihat dengan jelas, masing-masing bertengger satu tangan kecil, hangus, milik anak-anak.